Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari Harhab dapat kembali menjumpai Anda tentunya hanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, program Healthy ini hadir setiap harinya menjumpai Anda dan kami juga akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda. Dan di sini kami tidak hanya mengulas masalahnya saja tapi juga akan berbagi solusi kepada Anda. Dan bagi Anda nih yang punya keluhan kesehatan dan ingin berbagi cerita bersama kita di sini, kami persilahkan. Boleh loh, ditunggu ceritanya. Dan Go Healthy kali ini kita akan membahas mengenai darah kental berujung stroke. Kondisi ini dapat terjadi apabila Anda memiliki hipertensi, kadar gula, kolesterol yang tinggi. Wah, ini ada nih hipertensi, kadar gula, dan juga kolesterol yang tinggi. Contohnya sudah dialami oleh Ibu Rosnani. Beliau terkena stroke. Ada penyumbatan di pembuluh darah otaknya. Kira-kira apa penyebab sehingga Ibu Rosnani terkena stroke? Nanti kita akan berbincang langsung dengan beliau. Tapi sebelumnya di studio sudah hadir dua praktisi kesehatan yang akan menemani kita. Ada Mas Boyke. Hai Mas Boyke. Halo, sehat selalu. Oke, di sebelahnya juga ada Mas Nurman. Halo. Sehat. Ada Bu Rosnani di sini. Halo Bu Rosnani. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah Bu Rosnani. Ada hipertensi, Ya. ada gula darah yang tinggi, Ya. ada kolesterol juga. Awalnya gimana? Mungkin dari pola makan juga kali ya. Mm-mm. Saya selama ini ya makan sebebas-bebasnya aja seperti halnya manusia yang lain ya. Makan, nggak pernah memikirkan itu berbahaya apa enggak. Seperti contohnya makan gorengan, Terus kalau yang manis-manis suka juga? susu coklat. Susu Hobi saya minum susu coklat. Makan nasi juga banyak. Nasi sih sebenarnya nggak begitu, cuma emang saya seneng ngemil. Seperti coklat, kayak rasa keju gitu tuh Suka. suka. Kalau ngomongin tensi, gula darah, kolesterol, angkanya berapa? Ingat nggak Bu? Kalau tensi itu paling 150 paling tinggi. Kolesterol? Kolesterol tuh pernah 230. Kalau gula darah yang paling kena tuh kemarin pas dulu sebelum kena stroke 300. Mm-mm. Tapi setelah yang kena kemarin ini 385. Ada asam urat juga nggak? Asam urat pernah 10. Berat badan Ibu saat ini berapa? 92. 92. Sebelumnya pernah di atas ini? Pernah obesitas? 100 pernah. Waktu gadis, Ibu. Waktu gadis mah masih langsing 45. Setelah saya menikah hamil nggak bisa lagi turun badan saya. Ada hipertensi, lalu ada kolesterol tinggi, ada diabetes, ya kan? Ada asam urat juga. Akhirnya Ibu terserang stroke saat ini. Iya. Benar? Kejadiannya kapan? Pas kena stroke-nya tuh ke rumah sakit tanggal 5 itu baru ketahuan stroke. Tapi kan perjalanannya tuh saya tanggal 1 Januari itu perjalanan dari kampung ke sini masih berapa hari itu saya masih bisa jalan kemana-mana dengan kondisi sempoyongan. Kesemutan. Kesemutan enggak, cuma saya muntah ke sempoyongan. Saya tuh merasa karena itu biasa saya alamin. Ibu anggap itu apa? Saya pikir tuh penyakit mah saya kambuh. Makanya saya kerokin dulu. Jam 4 baru saya dibawa ke rumah sakit. Nah, itu baru ketahuan saya stroke. Itu ada penyumbatan, Bu? Kalau scan-nya apa namanya tuh? CT scan. CT scan. Dibilang waktu di scan apa? Waktu di scan. Ada penyumbatan. Katanya penyumbatan. Ada penyumbatan Iya. di pembuluh darah otak. Mohon maaf yang lemah itu di bagian sisi Kiri. kiri. Sampai sekarang masih, Bu? Masih. Jadi angkat Oke. bisa. Oh iya, ini masih begitu ya. Sempat dirawat berapa lama, Bu, di rumah 3 sakit? minggu. Karena suami saya maunya saya pulang tuh udah bisa jalan. Jadi pas kondisi pulang dari rumah sakit, kondisinya sudah seperti apa? Udah bisa jalan saya. Sudah bisa Walaupun jalan? masih pakai tongkat. Berarti selama Ibu mengalami stroke gitu ya, urusan rumah tangga semua terganggu, kegiatan Iya, semua terganggu? Semuanya terganggu. Bu Rosnani ini sudah mengalami pengentalan darah, sebenarnya mungkin sudah menumpuk ya ketika dia bekerja ya, mencicipi yang manis-manis secara tidak sadar itu terjadi pengentalan darah perlahan ya. Kemudian akhirnya terjadi hipertensi dulu ya, kemudian hiperkolesterol dulu, tapi mungkin karena tidak diobati, dikasih obat terus obatnya juga nggak ada rasa apa-apa ya kan. Kegemukan juga, bayangkan 45 jadi 92, berarti kan 2 kali lipat. Berarti lemak-lemaknya tuh sudah menumpuk dari dulu dan terjadilah apa yang disebut dengan stroke. Dan ketika dicek terjadi penyumbatan di pembuluh darah otak sebelah kanan di CT scan. Kadang-kadang orang juga bingung nih, baik. Berapa sih tensi yang normal sebenarnya? Iya. Tensi yang normal itu adalah kalau dia di angka 120/80. Tapi kalau dikatakan tinggi, jika tekanan sistoliknya itu di atas 140
atau sama dengan 140 dan tekanan diastolik yang di bawahnya itu di atas atau sama dengan 90. Jadi kalau di atas itu kita sebut sebagai hipertensi. Kadar kolesterol yang normal itu di angka di bawah 200. Dan kalau untuk kadar asam urat yang normal itu pada perempuan itu adalah di angka 6. Lebih dari itu dia Bahaya ya? bahaya. Dan ibu 10. Itu dulu. Tapi kalau sekarang kan saya udah mengatur pola makan saya. Oke. Kemarin 7, berapa gitu. Nah, Mas Boyke, ini kan bahaya ya. Kita bicara kolesterol, hipertensi, gula darah, asam urat. Nih betapa kentalnya darah yang ada dalam tubuh Ibu Ros. Iya, Bu. Iya kan? Harus kasih Berat solusi. badan juga. Iya, ya solusinya kan? apa? Oke, jadi solusinya karena penyebabnya adalah memang darah yang kental, pembuluh darah yang kaku, biasanya pada hipertensi. Jadi itu dulu tuh fokusnya. Makannya gimana? Sudah mulai pantang, lemak, gorengan, Udah mulai santan, pantang manis-manis sih. Iya, sudah mulai. udah. Tapi sesekali masih Nyolong-nyolong. masih. Ya, jujur ya, bagus. Kemudian yang kedua olahraga sudah mulai. Karena pengen saya cepat sembuh, setiap pagi habis saya subuhan, saya jalan pagi. Oke, Baik. itu teruskan ya. Iya. Kemudian tidur. Tidur bagus. Kemudian stres masih ada. Saya kalau di rumah tuh karena sendirian suka kesepian. Sebenarnya stres bukan, kesepian aja. Nggak ada temen. Baik, stres masih ada. Tapi sekali lagi, jadi 4 pilar yang tadi sudah dikatakan itu Iya. tetap dilaksanakan. Ibu masih rajin check up ke dokter kan? Masih, insya Allah, Masih, ya. ya. Obat-obatan masih dikasih? Masih. Masih. Nah, teruskan. Ya, obat-obatan itu diminum. Iya. Sekali lagi, jangan berpikir bahwa udah enakan. Nggak boleh begitu ya, Iya. pemirsa ya. Kemudian bisa dibantu dengan teknologi laser yang memang khusus untuk darah. Ya kan, penyebabnya ibu kekentalan darah. Iya. Ya kan, dan pembuluh darah yang kaku. Nah, teknologi laser ini bisa membantu mengatasi kekentalan darah supaya jangan sampai terjadi stroke yang berulang. Atau karena penyumbatannya kan pembuluh darah otak, bisa saja Iya. penyumbatannya ibu di pembuluh darah jantung, bisanya serangan jantung. Jangan sampai terjadi stroke berulang atau serangan jantung. Untuk itulah kita menggunakan teknologi yang memang sudah terbukti, yaitu teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Pemirsa, nanti kita akan ulas lebih dalam lagi terkait tema kita hari ini, darah kental berujung stroke. Tapi kalau kita mau sehat dan terhindar dari segala penyakit ini, terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Nah, lalu seperti apa sih cara kerja juga manfaat dari teknologi laser? Kita akan ulas sesaat lagi, jangan kemana-mana. Go Healthy akan segera kembali. Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, siapa nih yang hobinya makan manis-manis? Ayo, boleh kok makan manis-manis atau konsumsi yang manis-manis, minuman manis, makanan, snack, boleh. Asal semuanya dikendalikan. Jadi nggak boleh berlebihan. Jangan sampai apa yang dialami oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bu Rosnani, ada diabetes, gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam urat, tensinya juga tinggi. Akhirnya Ibu Rosnani harus terserang stroke. Ibu kan masih ada kekakuan ya saat ini ya. Coba saya bisa lihat nggak saat ini kondisi tangannya? Masih kaku tangannya. Masih kaku, Belum oke. bisa ini kakinya. Pokoknya dia kalau dia lagi ada bahayanya itu maksudnya Gelisah. kayak bikin gelisah. Kalau enggak itu namanya membuat kita cemas gitulah gitu. Dia akan mencengkeram sendiri. Kaki juga begitu. Kalau seandainya jalan itu rata, jalannya tuh bagus semua, dia akan jalan dengan sempurna. Tapi kalau dia ada kayak batu-batuan, ada lubang-lubang begitu, di otak saya itu langsung bahaya. Kakinya langsung mencengkeram. Ini kan masalah kekakuan. Iya. Yang harus dibenarkan dulu adalah pembuluh darahnya. Iya, apa yang dialami oleh Bu Rosnani itu tetap ya, kita harus basicnya apa? Ya kekentalan darah dan pembuluh darah yang kaku. Iya. Ya. Kenapa? Ya karena dengan pembuluh darah yang kaku dan kekentalan darah itu mungkin terjadi juga sedikit kalau dia stres kan kontraksi itu si pembuluh darahnya menyempit. Terjadi penyumbatan lagi, gini lagi. Kalau dia rileks, nggak gelisah, buka dia jadi masih turun naik ya. Jadi tetap pertama adalah aktivitas yang pertama adalah jalankan pola hidup sehat, pola makan, pola tidur, pola manajemen stres, dan pola olahraga. Oke. Yang kedua tadi tetap Bu check up ke dokter. Iya. Lalu kalau dokter memberikan obatnya diminum. Ya. Ya karena itu udah apalagi obat-obat hipertensi itu untuk seumur hidup. Ya. Kemudian yang keempat bantu dengan teknologi
laser yang memang khusus untuk darah dan pembuluh darah yang memang sudah terbukti ada jurnal ilmiahnya yang sudah dikembangkan dari tahun 60-an sampai sekarang. Khusus untuk darah teknologi itu ya. Bagaimana sih kerjanya dia bisa mengatasi kekentalan darah? Ya, darah yang kental itu mengakibatkan mudahnya terjadi penempelan daripada keping-keping darah. Si teknologi laser itu mencegah penempelan tersebut. Namanya mekanisme agregasi trombosit. Lalu yang sudah menempel, bagaimana? Yang sudah menempel sehingga dia bisa mengakibatkan penyumbatan di mana-mana, dia dilisis atau diuraikan. Sehingga aliran darah akibatnya menjadi lancar. Pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, pembuluh darahnya menjadi melebar, dan tensinya akibatnya menurun. Nah, itulah gunanya daripada si teknologi laser tersebut. Teknologi laser ini juga bisa membantu mengaktifkan kembali mitokondria di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita berbicara tentang mitokondria, sebenarnya kita berbicara tentang pembakaran gula dan lemak darah di dalam tubuh kita. Ketika mitokondria ini tidak aktif kembali, maka pembakaran gula, pembakaran kolesterol atau lemak darah di dalam darah kita itu jadi kurang optimal. Teknologi laser ini bisa membantu mengaktifkan kembali kinerja dari mitokondria. Sehingga yang namanya pembakaran gula dan lemak di dalam darah itu jadi lebih optimal lagi. Tenaga kita akhirnya meningkat. Kita ngomongin Ibu Rosani adalah seorang ibu rumah tangga. Pasti segala sesuatu terganggu. Ya, yang biasanya ngurusin anak ya Bu, yang ngurusin suami, tapi setelah terkena stroke, semua kegiatan rumah tangga siapa yang menyelesaikan? Ada yang bantuin. Ibu sedih nggak Bu dengan keadaan Ibu saat ini? Sangat sedih banget. Karena biasanya kita ngurus suami, sekarang kita harus dibantu. Pernah saya berulang kali tuh pengen bunuh diri. Pertama kali saya stroke tuh di rumah sakit, saya langsung pikiran saya tuh, ya Allah, hidup saya udah berhenti nih. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tadinya saya ngurus suami, ngurus anak, saya harus berhenti semuanya. Jadi mereka harus ngurus saya. Tadinya saya mengabdikan diri sama suami, berarti harus mereka yang mengurus saya, membawa saya jadi beban mereka. Saya berulang kali bilang sama anak saya, di dalam lemari situ ada racun. Saya pengen minum, saya gituin. Tapi jangan Ibu. Tapi anak saya yang selalu menguatkan saya, Bu, saya cuma semata wayang Bu. Kalau Ibu meninggal saya sama siapa? Ibu harus semangat saya ya. Saya punya siapa-siapa gitu. Terus saya bilang iya anak saya nggak ada siapa-siapa, nggak punya saudara lain. Ya udah saya kuatkan diri aja. Jadi saya bertahan hidup ini buat anak saya aja. Udah itu kan masih saya ingat suami saya itu selalu telaten ngurus saya. Kan teman-teman nih banyak yang bilang kalau stroke itu bakal ditinggal dengan pasangannya. Saya juga takut di situ kan. Terus saya bilang sama suami saya bilang, demi Allah saya akan jaga kamu sampai kamu ajal menjemput. Saya di situ buat semangat saya juga kan. Jadi saya punya semangat untuk hidup. Ayah, ibu lagi di sini. Terima kasih. Udah baik sama ibu, udah ngebaik ngejagain ibu. Amin. Udah ngerawat ibu. Sehat terus untuk suami. Ayah harus kuat, harus sehat selalu. Juga anakku, makasih dia selalu menjaga ibu. Anak saya itu 7 bulan dia berhenti dari kuliahnya untuk menjaga saya. Ketika terkena stroke itu semua tergantung kepada orang lain. Makanya jangan sampai stroke. Makanya jangan sampai kena serangan jantung. Yuk kita sehat, jaga darah dan pembuluh darah kita dengan baik. Dengan pola tadi ya. Jadi udah saatnya Ibu untuk menerapkan pola hidup sehat dari sekarang dan ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Karena darah itu tidak boleh kental. Solusinya adalah dengan penggunaan teknologi laser. Tapi mengingat tadi Ibu masih ada kekakuan, nah ini kan harus diatasi juga. Nggak boleh dong kekakuan itu dibayarkan. Apalagi nanti bisa terjadi stroke berulang gitu, Mas Surman. Untuk masalah kekakuan yang terjadi pada Ibu Ros di sini, itu yang harus dilakukan adalah olahraga yang rutin. Lakukan olahraga dan latihan itu setiap hari. Jadi nggak boleh ada skip-skipnya ya. Kemudian kalau memang harus fisioterapi atau terapi di rumah sakit, lakukan fisioterapi secara rutin. Dan selain itu harus ada ubah pola hidup kita. Dan yang tadinya kita misalkan hobi begadang, kemudian tidurnya nggak karu-karuan, itu harus sudah mulai diubah. Jadi lebih teratur kembali. Dan kita juga bisa memanfaatkan teknologi NMES khusus untuk syaraf dan
otot, neuromuscular electrical stimulation. Teknologi khusus untuk syaraf dan otot yang akan membantu kontraksi otot sehingga mencegah penyusutan otot, terutama pada orang-orang yang menderita stroke. Karena kan pada dasarnya orang yang menderita stroke ini tidak bisa atau melakukan kegiatan seperti olahraga gitu ya. Bukan nggak mau, tapi nggak bisa. Nah, ini bisa kita bantu dengan teknologi NMAS. Jadi intinya nih Bu Ros dan juga pemirsa di rumah, stroke itu bukan akhir dari segalanya. Harus ada yang diupayakan dan diusahakan. Yuk kita atasi masalahnya dan cegah kejadiannya itu tidak berulang lagi. Salah satu upayanya adalah dengan penggunaan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan darah dan juga pembuluh darah. Dan sekarang sudah saatnya Anda menggunakan teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskan untuk Anda. Pemirsa, kita sudah sama-sama belajar bagaimana kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Jangan sampai darah kental dan berujung pada stroke. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakanlah teknologi laser. Dapat membantu mengurangi faktor risiko stroke seperti diabetes, hipertensi, juga kolesterol tinggi, bahkan darah yang kental dan juga gumpalan darah penyebab penyumbatan bisa dibantu diuraikan. Untuk teknologi laser, Anda bisa menggunakan Aku Laser Ultimate, alat kesehatan yang menghadirkan 14 light therapy, terdiri dari 10 mata laser berwarna merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMAS. Penggunaannya mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMAS bisa Anda gunakan pada area otot yang mengalami kelemahan. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan Aku Laser Ultimate. Pemirsa Go Healthy, ketika seseorang menderita stroke yang terdampak tidak hanya diri kita sendiri, tapi sekeliling kita. Semua mengalami dan merasakan rasanya seperti apa. Apalagi yang terkena adalah seorang ibu rumah tangga yang biasanya menghandle segala sesuatunya, tidak bisa melakukannya. Ini sama halnya yang dirasakan oleh narasumber kita hari ini, Bu Rosnani. Beliau memiliki masalah kesehatan, hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, ada asam urat juga, dan akhirnya terdampak terkena stroke. Nah, mumpung ada Mas Boyka dan juga Mas Teman di sini, mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan perihal kesehatan Ibu? Saya itu mau menanyakan gimana cara mengatasi kekakuan saya, karena dokter saya bilang, saya udah bagus semuanya, tapi tinggal kekakuan. Tapi kalau untuk perihal tensi, gula darah, dan lain-lain, kata dokter udah oke juga belum? Kadang-kadang masih naik turun. Nah, tensi yang naik turun. Permasalahannya adalah daripada darah yang kental, pembuluh darah yang kaku yang mengakibatkan terjadinya stroke. Yang akhirnya juga mengakibatkan pada kekakuan pemulihan daripada syaraf dan otot-ototnya. Saya ingatkan kembali, pola hidup sehat harus tetap dijalankan. Pola makan, pola tidur, pola olahraga, dan pola manajemen stres. Ya. Dan kalau 4 ini sudah dijalankan, apa monitoringnya? Check up. Lalu kalau memang ada yang seperti Ibu diturun naik, dokter memberikan obat-obatan, minum obatnya. Dan bantu dengan teknologi untuk kekentalan darah dan pembuluh darah yang kaku, yaitu teknologi laser. Ketika dinyalakan, maka si sinar merahnya akan membantu untuk darah yang kental dan kekakuan pembuluh darah. Sinar yang kuningnya, Bu, itu bisa membantu untuk kita lebih happy. Dia akan mengaktifkan yang namanya hormon endorfin. Dan kalau kita happy, imunitas kita juga akan menjadi baik. Sinar kuningnya akan mengaktifkan kembali yang namanya hormon melatonin. Akibatnya apa? Tidur kita nyenyak, bangunnya seger. Itu sangat membantu pemulihannya. Nah, mengenai otot dan syarafnya ada teknologi yang lain ya, Mas Firman? Ya, Mas Boyka dan pemirsa di rumah, masalah kekakuan otot yang masih ada saat ini, saya ingatkan sekali lagi bahwa latihan itu penting. Otot ini kalau sudah dilatih itu memang kadang-kadang latihannya kurang begitu maksimal. Kita bisa maksimalkan dengan teknologi NMAS.
Jadi teknologi NMAS ini fungsinya adalah untuk membantu mengkontraksikan otot kita yang tadinya sudah tidak aktif lagi, Bu. Karena kan pada orang yang menderita stroke itu kontraksi ototnya terganggu karena otak tidak bisa mengatur kontraksi ototnya sendiri. Jadi nanti teknologi NMAS itu mengkontraksikan otot sehingga otot ini nanti memberikan sinyal kepada otak kita bahwa ini saya masih aktif loh. Yang nantinya otak ini akan merespon untuk mengkontraksikannya sendiri. Tangan, kaki, itu bisa aktif kembali, Bu. Pada dasarnya bukan hanya orang yang menderita stroke saja, tapi bisa jadi orang yang menderita diabetes, karena kan Ibu juga ada diabetesnya. Iya. Orang yang diabetes itu kan gulanya tinggi, karena tidak bisa dibakar di tubuhnya, tidak bisa dijadikan energi. Nah, pembakaran energi paling banyak itu ada di otot. Makanya ini penting sekali kita untuk menjaga otot kita agar volumenya tetap besar. Jadi kita bisa manfaatkan teknologi NMAS untuk menjaga otot kita agar volumenya tetap terjaga dan pembakaran gula darah dan lemak darah itu jadi lebih optimal. Gunakan teknologi laser, sinergikan dengan teknologi NMAS, itu bisa menjaga kualitas otot kita lebih optimal kembali. Saya mau kasih video untuk Ibu sebagai penyemangat. Ada masyarakat di luar sana yang punya masalah sama seperti Ibu, tapi sekarang kesehatan terbantu setelah penggunaan teknologi laser. Kita saksikan yuk, ini dia. Saya pernah mengalami stroke tahun 2016, kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi. Berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal. Saya pun bisa mengendari motor sekarang. Jadi tangan tadi tidak bisa, hanya sebatas ini, sekarang sudah normal kembali. Kaki pun tadinya susah untuk diangkat, sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik. Dan teknologi laser betul-betul membantu aktivitas saya setiap hari. Saya yakin setiap orang itu pasti punya doa dan juga harapan yang tertanam dalam hati, gitu ya. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan saat ini terkait harapan dan doa. Boleh nggak saya tahu? Saya sih berharapnya saya bisa kembali ya seperti dulu lagi. Biar saya bisa beraktivitas kembali. Amin. Bisa ngurusin suami, bisa ngurusin anak. Bisa semuanya lah, kerjaan semua bisa saya kerjakan kembali. Amin. Jadi harapan saya tuh saya bisa cepat pulih kembali seperti dulu. Ya. Oke, baiklah, terima kasih, sehat terus Ibu, salam untuk keluarga di rumah, dan terima kasih untuk Mas Boyke, terima kasih Mas Nurman, dan pemirsa, saya mau ingetin lagi nih, bagi Anda yang punya keluhan kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, ayo kita atasi masalah kesehatannya ini dan cegah komplikasinya dengan terapkan pola hidup sehat, ditambah lagi dengan penggunaan dua teknologi yang terdapat dalam satu alat, yaitu teknologi laser dan juga teknologi NMAS. Sudah saatnya Anda menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMAS yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, ayo kita jaga kesehatan sebelum terlambat. Lengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan alat kesehatan yang terbaik, terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan keluarga untuk ikut merasakan manfaat dari Aku Laser Ultimate. Dan jika Anda menghubungi kami sekarang juga, tentu saja akan ada penawaran yang menarik dan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, serta tim dokter yang siap membantu Anda. Mari kita tingkatkan kesehatan tubuh kita bersama dengan keluarga dengan menggunakan Aku Laser Ultimate.